sekarang hari kedua kita di Dieng. Kita lagi di pintu dan Taman Langit. Jadi kita tadi dari hotel berangkat jam 4, sewa jeep buat day trip. Terus kita udah sampai di pintu langit dan Taman Langit buat lihat sunrise. Yeay. Habis ini gue kasih lihat nih view-nya, bagus banget guys. Lihat deh guys, city light-nya bagus banget. Jadi di sana tuh pintu langit, di sini tuh Taman Langit. Kita tinggal pilih mau yang mana. Cuman awalnya kita mau sini, terus pas kita lihat di sini tuh lebih sepi gitu loh. Dan kayak kita mau masuk yang ke Taman Langit ini. Dan lihat deh, cantik banget gak sih? Nanti sunrise itu bakal dari sini. Wow, semoga kita berasa ada di atas awan ya. Berapa harga tiket masuknya? 15.000. 15.000 guys. Kita bisa masuk dengan view kayak gini. Jadi kita bisa nunggu. Bagus banget. Jadi instead of ke Sikunir buat trekking, ini tuh destinasi untuk lihat sunrise yang orang tua friendly. Nggak usah pakai hiking, kita udah bisa lihat sunrise ya. Semoga hari ini sunrise bagus lah. So yeah. Wow, cantik banget, Masya Allah. Udah 15 menit yang lalu, ini tuh udah mulai sunrise. Lihat deh, cantik banget. Terus sekarang kayak kita masih menunggu karena momennya masih ada, masih dapat. Dan ya cantik banget. Wow. Walaupun di sana itu rame banget. Rame banget. Lihat deh. Ya kan? Ya kan? Ini jeep yang kita sewa guys. Lagi dibuka terpal atasnya, seru banget. Wow, jadi kayak road trip gitu. Kita akan ke beberapa destinasi hari ini dengan jeep ini. So yeah, let's go. Stop kedua kita ada di Candi Arjuna. Ini tuh tiketnya 35.000, kalau untuk foreign 60.000. Kamu foreign ya? Terus kita masuk dari sini, kita bakal explore ke daerah sana. Jadi pelataran candinya kayak gini. Ini ada 1, 2, 3, 4 candi yang masih terlihat. Selebihnya tuh udah runtuhan gitu. Candi ini tuh kayak dibangun sekitar abad 7 sampai 8 di masa Mataram kuno gitu, di masa kerajaan Mataram kuno. Dan dipakai sama orang Hindu untuk beribadah dulunya. Tanya sih ini tuh salah satu jadi candi Hindu tertua di Indonesia. Kayak gini. Lihat ya mama, ya ampun semangat banget ya fotonya. Sudah 7:30 dan mulai rame. Akhirnya kita memutuskan untuk sarapan habis ini. Dimana kita akan sarapan? Ikutin terus ya. Let's go, let's go. Kita lagi makan di kedai ongklok. Jadi makanan khas Dieng itu ada mie ongklok. Ini ada sate kambing, ini sate ayam, ini sate sapi. Kalau kita makan, cobain. Kita pesen 3 dulu karena mau cobain dulu. Kalau suka nanti kita beli lagi. Nah itu rasa mie-nya kayak mie ayam tapi pakai bumbu sate gitu. Ini pakai bumbu kacang, terus ada rasa manis dari gula merah kayaknya. Jadi seru sih, ada komposisinya. Dan dalamnya tuh ada kubis, ada bawang goreng, ada mie kuning dan lain-lain. Toppingnya beda-beda macam-macam, tapi di sini tadi daging sapi sama daging kambingnya agak keras. Daging kambingnya enak, ada bakso juga tapi kita nggak bisa. So ya, it's worth it. Jalan tuh. Dia ini Jadi motor buat penipu yang paling bagus kan Sikunir kalau buat sampai ya. Asik banget ya. Kita mau ke sana air terjunnya. Kita udah sampai ke Curug Sikarim. Jadi dari sini ini cuma bisa diakses sama jeep doang. Cuma 40 meter masuk ke dalam. Kita lihat tiketnya berapa. Lihat deh, semuanya tuh ada jeep sini karena cuma bisa diakses sama jeep doang. Buat masuk ke sini. Tiket masuknya 15.000. Udah kelihatan guys air terjunnya di sana. Curug-curug. Seru banget guys, kita menuju ke perjalanan selanjutnya, ke spot selanjutnya. Hati-hati, banyak spot foto di sepanjang jalan. Kok disuruh hati-hati sih?
Kita sudah sampai di Swiss Van Java. Jadi kayak gini, ada spot foto di sana. Khusus jeep aja guys. Bisa sini karena nggak bisa akses mobil-mobil lain selain pakai jeep. Kalian bisa sewa jeepnya. Kalau nggak salah tadi harganya kayak 900 ribuan gitu. Seru banget di sini. Kayak semua orang pada pakai jeep. Pemandangannya asik banget lagi, ya ampun. Di sini ada domba. Lihat pemandangannya, wow, cantik banget. Emang di kambing Swiss begini? Keriting. Itu tuh mama fotoin, mama fotoin mama. Jadi untuk ngasih makan kambing kita harus beli apa namanya? Ininya dengan harga 15.000 satu ikat. Kita beli. Kita udah sampai di stop selanjutnya yaitu Telaga Menjer. Ini tuh kayak apa ya? Ya udah telaga gitu dan ada back view kayak perbukitan gitu, bagus banget. Sama agak berkabut juga. Dan kita bisa naik perahu. Jadi ada dua opsi, satu tuh private sama satu lagi tuh bareng-bareng tapi belum tahu harganya berapa. Paling kalau naik perahu muterin ini, telaga ini. Bagus banget ya. Gue nggak tahu sih kalau awannya biru kayak harusnya lebih bagus, cuman ini juga bagus, kayak dreamy banget gitu jadinya. Harga tiket masuknya tadi kalau nggak salah berapa ya? Abang gue sih yang bayar 15 ribuan mungkin. So yeah, let's explore it. Menurut lu ini langitnya lebih bagus biru atau berawan kayak gini? Berkabut ini? Biru lah. Tapi kalau berkabut gini jadi lebih dreamy nggak sih? Kayak Danau Toba biru. Berarti menurut lu lebih bagus biru awannya? Kalau kayak gini dreamy nggak sih menurut lo? Butek. Oke. Ashko, senje, gokyuzu deh me. Gokyuzu, böyle mi olsun yoksa mavi mi daha güzel olur? Oo, lan beyazmış. Evet. Aynen, çok Bu beyaz. biraz şey ya, duman değil de neydi ya? Sis, evet. Sence? Tabii yerine göre şeyleri var ya. Buraya bu yakışmış ama tabii ki de mavi daha iyi olur. Ama buraya da bu yakışmış. Oke. Kita akhirnya sewa yang private. Tadinya tuh ada orang 20 ribu, tapi yang private ini di atas 40 ribu. Wow, seru banget. Kita check out dari hotel. Sekarang jam 8:15 gitu. Bagus. Terus kita mau ke tempat jalan-jalan selanjutnya. Kita sudah masuk guys di kawasan Kawasi Kidang. Jadi sebenarnya ini tuh tiket masuknya satu sama Candi Arjuna yang kemarin gue datengin. Tapi datangnya tuh harus di hari yang sama. Kalau enggak kita harus beli tiket lagi kayak gue sekarang. Ini lumayan rame hari Minggu kayak gini keadaannya. Super crowded guys. I will not recommend you to come here for a weekend because it's a lot of people here. Jadi ini basically kayak aktivitas perut bumi gitu yang bisa kita lihat langsung. Di sini juga enggak licin. Di sini juga baunya tuh menyengat banget guys, bau belerang. Dan kita kalau udah mau masuk ke kawasan ini harus pakai masker. Direkomendasikan untuk pakai masker karena mama masih perpandi aja nih orang biar nggak itu. Hati-hati mah ada ini. Karena kalau enggak kayak bakal menyengati hidung dan itu bisa bikin nggak nyaman banget. So yeah, let's explore it. Kalau kita udah di sekitar sininya guys, udah di benar-benar titik-titiknya, titik aktivitasnya. Kita tuh nggak boleh kelamaan stay di sini. Maksimal kayak 15 hari anjir. Maksimal paling 15 menit karena kalau enggak ini tuh bakal mengganggu pernafasan kita gitu, bikin nggak nyaman. Nah di sebelah sini tinggal aktivitas yang kecil-kecil lagi tuh, tapi titiknya tuh ada di sana. Makanya di sini tuh ada kayak asap-asap sedikit gitu yang keluar dari berbagai lubang. Jadi sekitarnya tuh kayak gini aja guys. Kita bisa muter kayak letter kayak gini. Terus sebenarnya dari yang center tadi kalian bisa turn left dan dapetin kawah yang di kiri sana. Jadi ada satu titik lagi. Cuman karena kita bawa mama,
So oke, kita cukup lihat satu kawah aja yang di tengah dan kita muter balik ke pintu keluar. Ke sini. Bisa naik ATV di sini, guys. Kita baru jalan sebentar ya, keluar pintu langsung jajan, ya ampun. Makan jajan daripada jalan-jalannya. Değil mi Asko? Ne dedin? Biz çok yemek yedik değil mi? Evet, çok yemek. Günde 6 öğün. 6 öğün. Jajan bu nih, tukang jajan nih. Ini juga tukang jajan nih. Ini tukang makan. Apa-apa ya, Jadi sini banyak toko-toko oleh-oleh guys, pas kalian keluar dari pintu sana. Ini banyak toko-toko oleh. Kalau mau beli mungkin bisa di sini. Kita jajan tadi. Kita udah sampai lagi di stasiun Purwokerto untuk pulang ke Jakarta. So seru banget tripnya. Thank you for watching. Bye.